Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Carvalho desak Real Madrid perpanjang kontrak Ancelotti. Masa depan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti sedang ramai dipertanyakan. Pemain senior Madrid Dani Carvajal menginginkan agar kontrak Ancelotti diperpanjang. Menurutku dia bisa bertahan di sini selama dia dan klub inginkan. Tidak banyak pelatih yang bisa memberikan apa yang sedang dia berikan kepada Real Madrid, ungkap Carvajal dikutip Football Italia. Kemenangan The Magpies dirampok wasit dan VAR. Laga Paris Saint-Germain versus Newcastle United berakhir 1-1 alias tanpa pemenang. Keunggulan The Magpies sirna di menit akhir lewat penalti kontroversial. Mereka menganggap VAR kembali merusak permainan. Hasil imbang membuat PSG dan Newcastle United masih berpeluang lolos ke 16 besar Liga Champions. Mbappe coba salto seperti Garnacho. Bolanya nyasar. Mbappe tampil sebagai starter saat Paris Saint-Germain menjamu Newcastle United. Pada laga itu, Kylian Mbappe diolok-olok karena saltonya yang gagal saat menghadapi Newcastle United. Alih-alih jadi gol seperti Alejandro Garnacho, bolanya malah meleset. Barcelona diselamatkan duo Joao. Duel Barcelona versus Porto di matchday kelima grup H Liga Champions digelar di Estadio Olympique Luis Companys. Barcelona membalikan keadaan atas Porto untuk menyegel tiket ke 16 besar Liga Champions. Joao Cancelo dan Joao Felix mencuri perhatian dengan gol-golnya. Kami melihat ini sebagai final dan kami menang. Kami ke babak knockout, tempat di mana Barcelona pantas berada. Rossoneri mengecewakan di San Siro. AC Milan menelan kekalahan dari Borussia Dortmund di hadapan penggemarnya sendiri di San Siro. Performa Rossoneri dinilai mengecewakan. Gelandang Milan Yacine Adli mengakui timnya sempat buruk dan sulit mengembangkan permainan. Dia meminta maaf kepada para supporter yang sedang mendukung langsung di San Siro. Milan kalah, peluang lolos menipis. Satu tiket ke babak 16 besar Liga Champions dari grup F sudah jadi milik Dortmund. Itu berarti Milan harus bersaing dengan Newcastle dan Paris Saint-Germain untuk memperebutkan satu tiket tersisa. Milan selanjutnya akan tandang ke markas Newcastle di pertandingan terakhir grup F. Pada saat bersamaan, PSG akan menghadapi Borussia Dortmund. Milan wajib menang atas Newcastle dan berharap PSG kalah dari Dortmund untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Gol Haaland jadi titik balik The Citizen. Sempat tertinggal 2 gol, Manchester City akhirnya membalikan keadaan dan menang 3-2 atas RB Leipzig. Foden mengakui City main jelek di babak pertama, namun gol Haaland membangkitkan harapan City. Kami punya rekor bagus di Etihad dan cuma butuh 1 gol untuk mengubah semuanya, ungkap Foden. Berkat kemenangan ini, City dipastikan lolos ke 16 besar Liga Champions sebagai juara grup. Penentuan nasib MU dan Arsenal. Liga Champions akan melanjutkan matchday kelimanya. Jadwal Liga Champions dini hari nanti, penentuan nasib Manchester United dan Arsenal. Manchester United akan bertamu ke Galatasaray, sementara Arsenal akan menjamu Lens. Setan Merah wajib menang atas Galatasaray dan berharap Bayern bungkam Copenhagen agar bisa tempati posisi kedua. Arsenal sebenarnya masih memuncaki grup B dengan 9 poin, akan tetapi PSV dan Lens sama-sama menempel dengan 5 poin. The Gunners belum aman.
Pemain MU akan selalu dikritik sekalipun tampil bagus. Bruno Fernandes santai saja menanggapi kritik-kritik yang disematkan kepadanya. Pesepak bola berusia 29 tahun ini meyakini rekan-rekan setim dan manajer Erik ten Hag senang-senang saja dengan kinerjanya sebagai pemimpin MU di atas lapangan. Yang menambahkan pemain MU akan selalu dikritik saat main bagus maupun jelek. Lucas Hernandez optimis PSG bisa lolos dari fase grup. Back Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez mengomentari hasil imbang yang didapatkan Les Parisiens saat mereka menjamu Newcastle United pada laga dini hari tadi. Dengan hasil ini membuat PSG masih berada di peringkat kedua klasemen grup F dengan koleksi 7 poin. Mereka hanya unggul 2 angka dari 2 tim di bawahnya. Menanggapi peluang PSG untuk lolos ke babak berikutnya, Lucas Hernandez mengaku optimis timnya bisa melakukan hal itu. Kami akan lolos dan memuncaki grup, tergantung pada kami. Ini akan menjadi final yang lain, ujarnya. Pep Guardiola sempat tak yakin Manchester City kalahkan RB Leipzig. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengaku sempat tidak yakin The Citizen bisa mengalahkan RB Leipzig usai tertinggal 2 gol lebih dulu. The Citizen akhirnya meraih kemenangan dengan skor 3-2. Guardiola mengakui bahwa Manchester City menunjukkan performa yang buruk di babak pertama. Guardiola berharap tim arahannya bisa mengambil pelajaran dari laga ini dan tak mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang. Dengan kemenangan ini membuat Manchester City lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai juara grup. Jamie Carragher, Arsenal dari dulu selalu sama, tak bakal juara. Legenda Liverpool Jamie Carragher menilai Arsenal pada akhirnya bakal gagal juara sebagaimana kisah klasik mereka ketika berada di posisi meyakinkan untuk finish pertama. Seperti di musim lalu misalnya, setelah sebagian besar menguasai klasemen IPL, ujung-ujungnya Manchester City jua yang keluar sebagai juara. Carragher melihat pasukan Mikel Arteta tak pernah terlihat siap mental untuk jadi klub juara. Arsenal dari dulu selalu menjalani pola yang sama, kencang di awal, ujung-ujungnya gagal juara. Begitu terus berulang. Kerap disebut tak pantas jadi kapten MU, begini reaksi Bruno Fernandes. Bruno Fernandes akhirnya memberikan tanggapan terkait tudingan yang menyebutkan ia tak pantas menjabat sebagai kapten Manchester United. Fernandes sendiri mengaku kecewa mendengar semua kritikan tersebut. Hanya saja ia memastikan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi timnya saat tampil di atas lapangan. Jelas Anda tidak menyukainya, Anda tidak suka dikritik. Saya pikir semua orang juga demikian. Namun pada saat yang sama saya harus melakukan yang terbaik. Atau apa yang menurut saya adalah yang terbaik untuk tim, ujar Fernandes. Rafael Varane tak minat bermain di Arab Saudi. Seperti yang diketahui, Rafael Varane sempat dirumorkan ingin cabut dari Manchester United karena saat ini ia tak mendapatkan menit bermain yang cukup di skuad utama. Sudah banyak klub yang mulai mengantri untuk mengamankan jasa sang bek dan beberapa diantaranya adalah klub Arab Saudi. Meskipun demikian, Varane dilaporkan tak ingin cabut ke Arab Saudi dalam waktu dekat. Alasannya, karena meski bermain di Arab Saudi akan memberikan ia jaminan uang yang besar, sang bek rupanya masih tertarik bermain di Eropa, terutama di level tertinggi. Lautaro Martinez berpotensi pecahkan rekor legenda Inter era 50-an. Lautaro Martinez telah mencetak 27 gol di Liga Serie A sejak bulan Januari dan menjadi pencetak gol terbanyak di Liga pada tahun 2023. Lautaro mencatatkan rata-rata 1 gol setiap 90 menit dalam pertandingan Liga tahun ini dan seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, ia bisa menjadi pemain Inter Milan paling produktif dalam 1 tahun kalender. Rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh mantan penyerang Hungaria István Nyers yang mencetak 32 gol untuk Inter pada tahun 1951.
Di Permak Dortmund, Stefano Pioli penggemar AC Milan pantas murka. Stefano Pioli mengakui bahwa para penggemar AC Milan pantas marah dan kecewa usai timnya dipermalukan oleh Borussia Dortmund di kandang. Berkat hasil itu, Milan diambang tersisih pada ajang Liga Champions. Pioli menyoroti anak asuhnya yang kurang ganas ketika berada di depan gawang Dortmund. Namun terlepas itu, performa Milan di laga kali ini begitu menyedihkan. Milan yang kini berada di dasar klasemen dengan 5 poin masih dapat mengamankan posisi 2 besar jika mereka menang di Newcastle dan Dortmund mengalahkan PSG. Adrien Rabiot sebut Juventus ingin menangkan Scudetto. Sinyonya tua gagal mengambil alih pimpinan klasemen sementara Serie A saat menghadapi Inter Milan di Allianz Stadium Turin setelah laga tersebut berakhir imbang 1-1. Adrien Rabiot yang kembali menjabat sebagai kapten tetap menganggap bahwa ini adalah hasil yang positif. Namun sang gelandang asal Prancis itu mengakui bahwa Juve memang mengincar kemenangan dalam laga ini. Rabiot mengatakan bahwa timnya berbicara tentang Scudetto di ruang ganti, berkebalikan dengan apa yang dikatakan oleh pelatih Allegri. Tekan kontrak baru, pilar Atletico Madrid langsung punya rilis langit. Atletico Madrid sudah memberikan kontrak baru pada punggawa mereka, Nahuel Molina, hingga 2028. Klausul rilis pemain asal Argentina itu melambung di angka 70 juta euro. Hal tersebut dilakukan guna membuatnya lebih lama bertahan di Metropolitano. Hal tersebut jelas memberikan kuasa penuh bagi pilarnya yang memang menjadi andalan Simeone dalam perjalanannya di musim ini. Molina memang biasa mengarsir sisi kanan dan terbilang lumayan mumpuni, meski di awal kedatangannya ia mengalami naik turun performa. Carlo Ancelotti melatih belasan tahun di satu klub, itu nggak normal. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tetap menolak memberikan komentar mengenai masa depannya di Los Blancos, namun memastikan tidak akan menangani satu klub dalam rentang waktu yang lama. Ancelotti pun menyinggung Diego Simeone di Atletico Madrid. Ancelotti menganggap Simeone sebagai pelatih yang spesial. Saat disinggung dirinya akan mengikuti jejak Simeone yang 15 tahun bersama Atletico, Ancelotti menjawab, "Saya tidak tahu. Kasus Simeone istimewa, seperti yang dilakukan Ferguson atau Wenger. Selamat untuk Simeone, tetapi itu tidak normal," ucap Ancelotti. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!